Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa mempelajari bahasa Arab. Dari kita belajar bahasa Arab, bahasa keseharian insan beriman. Pembahasan yang pertama tentang pentingnya belajar bahasa Arab, pentingnya mempelajari bahasa Arab. Ada banyak hal yang hendaknya ini menjadikan motivasi bagi diri-diri kita untuk semangat mempelajari bahasa Arab. Pentingnya mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang keduanya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW merupakan sumber hukum Islam yang utama, yang paling utama, sumber hukum Islam, dia petunjuk bagi insan yang beriman. Nabi SAW menyampaikan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara pada kalian. Apabila kalian berpegang teguh pada kedua perkara tersebut, maka niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnati, dan sunnahnya hadis Nabi SAW. Walaupun memang banyak terjemahan dari Al-Quran, begitu pula hadis Nabi SAW, namun hendaknya bagi seorang muslim untuk tidak mencukupkan diri hanya dari terjemahan, namun bagaimana mereka berusaha, ya kita berusaha untuk mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran yang kita baca hari-hari kita baca ya, dengan bahasa Arab. Itu pula ketika kita mendengarkan, baik dibaca ketika sholat ataupun di luar sholat, yang menggunakan bahasa Arab. Demikian pula ketika disampaikan saat khutbah, saat kajian, dan yang lain-lain, maka ketika kita faham bahasa Arab, ya, disampaikan dalil dari Al-Quran, disampaikan dalil dari hadis Nabi SAW sebelum diterjemahkan, maka harapannya kita sudah faham, sehingga nantinya ketika diterjemahkan, ya, kita akan semakin bertambah faham. Dan banyak pula, ya, termasuk di tempat-tempat kita, di daerah-daerah kita, ketika khutbah, ketika kajian, ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang tidak diterjemahkan, sehingga inilah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa ibadah, semisal sholat, doa dan zikir, azan atau iqamah dan lain sebagainya. Jadi bahasa ibadah, salat mulai takbiratul ihram sampai salam kita, ini menggunakan bahasa Arab. Demikian pula doa dan zikir setelah salat, ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, dan selanjutnya dan yang lainnya menggunakan bahasa Arab. Demikian pula doa-doa dan zikir mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali yang menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika kita faham bahasa Arab, kita berharap doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan, ini bisa menambah keimanan, bisa menambah keyakinan kita. Demikian pula ketika memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada motivasi, ada masalah keyakinan, masalah amalan dan yang lainnya. Ya, harapannya ketika masalah keyakinan ya kita bisa meyakininya. Demikian pula ketika dimotivasi dari doa dan zikir kita, ada motivasi yang muncul di dalam diri-diri kita. Demikian pula ketika diperintahkan, kemudian ada hal-hal yang hendaknya dilarang, kita faham sehingga bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa para ulama dan kitab-kitabnya. Bahasa Arab merupakan bahasa para ulama dan kitab-kitabnya. Walaupun banyak terjemahan, namun tidak sedikit yang belum ada terjemahannya. Banyak kitab-kitab dari tulisan para ulama, demikian pula muhadharah mereka, kajian-kajiannya yang belum ada terjemahannya. Sehingga ketika kita paham bahasa Arab, maka akan ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak faedah. Demikian pula ketika kita ada kesemangatan mempelajari agama ini, maka kita akan lebih mudah mempelajari agama ini ketika kita paham bahasa Arab. Yang keempat, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional, dan banyak negara yang bahasa resminya adalah bahasa Arab. Banyak negara yang bahasa resminya adalah bahasa Arab. Di antaranya Saudi Arabia, kemudian juga Yaman, Yordan, Mesir, Aljazair, dan banyak lagi yang lainnya yang bahasa Arab ini dipakai oleh penduduk suatu negara itu. Banyak negara-negara yang memakai bahasa Arab. Demikian pula banyak negara-negara yang walaupun bukan bahasa resminya, bukan bahasa Arab, namun banyak madrasah-madrasah, banyak pesantren, banyak sekolahan yang mengajarkan, bahkan menjadi bahasa keseharian di kalangan pelajar, di kalangan santri. Jadi bahasa komunikasi harian mereka adalah bahasa Arab. Nah, ini pentingnya bagi kita sekalian untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kelima, mempelajari bahasa Arab bisa memperkuat daya ingat, karena ia bahasa yang kaya akan uslub dan kosakata. Sehingga ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka akan dituntut untuk memakai akal kita, memakai hafalan kita. Kita berusaha untuk menghafalkan, sehingga otak kita gunakan. Kita gunakan untuk menghafal, kita gunakan untuk belajar, terus belajar. Sehingga inilah yang menjadikan akhirnya menguatkan, memperkuat daya ingat kita. Sehingga ketika kita memahami tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, memberikan kefahaman bagi kita sekalian untuk memahami bahasa Arab. Demikian pula semoga dengan fahamnya kita terhadap bahasa Arab, bukan hanya sekedar faham, namun kita berusaha untuk menerapkan, mengamalkan agama ini, karena tujuan utama dari belajar bahasa Arab ya bagaimana kita memahami agama ini, kemudian memahami agama ini dengan baik, kemudian berusaha untuk mengamalkan serta menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi bukan hanya sekedar hafal, sekedar paham bahasanya, namun bagaimana amalan-amalan kita ya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum.